Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Atas napas kehidupan dan kesehatan, Engkau masih memperkenankan kami untuk memasuki hari yang baru ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan kegiatan kami, biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu mengisi hati dan pikiran kami, supaya dalam setiap kegiatan kami Tuhan, kami mampu menjaga diri kami dengan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, yadung dipauduk bangsoku, natargoar tuguar hurohana, jala martangi yang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida, sian dalan nasida, akan arwai, aupe, tangi honokku do, sian banua gijang, jala marpar muati rohaku di dosa nasidai, jala pamalupokuma isini tanona. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak dari kita yang ketika kita menyadari keberdosaan kita, ketika kita menyadari kesalahan kita kepada teman kita, kita berani untuk meminta maaf. Kita berani untuk berubah. Kemudian berapa banyak di antara kita di sini yang ketika disakiti, ketika teman kita melakukan kesalahan kepada kita, berapa banyak dari kita yang menanti-nanti mereka untuk meminta maaf, mereka untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki relasi dengan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat betapa Tuhan menanti-nantikan bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Betapa Tuhan memang menunggu momen-momen itu di saat mereka mau datang lagi kepada Tuhan, mau mendengarkan lagi suara Tuhan, mau untuk datang dan menyembah Tuhan, menyebut namanya, serta berbalik dari jalannya yang jahat. Sebagaimana kita ketahui di dalam firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian lama, sering sekali memang ketika Israel itu melakukan kesalahan, ditunjukkan bahwa Tuhan selalu dengan penuh kasih menanti-nantikan mereka. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana penantian itu cukup berarti kepada Tuhan ketika selama dalam masa keberdosaan orang-orang Israel itu justru menyebut dewa-dewa yang mereka sembah, namun kini mereka kembali menyebut nama Tuhan. Ketika mereka terlalu asik untuk menyembah dewa mereka itu, mereka melupakan Tuhan sebagai sumber empunya kehidupan hanya karena dewa yang memberikan kesuburan kepada hasil tani mereka. Mereka merasa tidak lagi untuk mementingkan Tuhan. Mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam pikirannya. Namun kini dalam ayat kita mereka dikatakan telah merendahkan diri. Ketika mereka selama ini mengejar dewa mereka untuk berdoa, namun kini mereka berdoa kepada Allah dan mencari Allah sebagai tempat perlindungan mereka. Dan yang paling penting adalah ketika mereka mau meninggalkan yang jahat itu untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana Tuhan cukup bergembira meresponi kembalinya bangsa Israel kepadanya, yaitu dengan pernyataan, "Aku akan mendengar." Setiap orang yang berkata, ketika kita berkata, kita berharap kita itu didengarkan. Ketika kita meminta maaf, kita berharap kita akan dimaafkan dan diampuni. Dan ketika kita sudah mau untuk memperbaiki diri kita, kita berharap pemulihan relasi itu akan terjadi. Dan itulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang kembali kepadanya.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Artinya Tuhan itu selalu membuka dirinya untuk mengampuni kita. Sekalipun kita berada dalam keberdosaan yang telah menyakiti hati Tuhan, Dia senantiasa menantikan kembalinya kita kepadanya. Ketika kita, karena beragam kesibukan kita, karena beragam orientasi kehidupan kita sering sekali melupakan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, maka kita disuarakan untuk datang kembali kepadanya. Kita disuarakan untuk ingat lagi kepada Tuhan. Dan ketika kita benar-benar mau dengan kerendahan hati kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan Dia akan menyertai dan memulihkan kehidupan kita menjadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapannya. Selamat melakukan aktivitas untuk setiap saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.